Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait kitab-kitab yang membahas cara solatnya Rasul. Disebut dengan kitab Sifati Solatin Nabi. Kitab Sifat Solat Nabi. Pertemuan lalu sudah disampaikan maksud dari sifat di situ adalah kaifiyah, cara. Jadi maksudnya kitab yang membahas cara solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini al-fawaid al-lugawiyah, ya. Tambahan ziyadati faedah lughah bahasa Arab. Ada kalanya lafadznya memiliki makna yang berbeda dengan lafadznya. Saya sebutkan sifat solat Nabi, tapi yang dimaksud bukan sifat solat Nabi, cara solat Nabi. Ada juga kosakata yang artinya permisalan. Mathalun. Mathalun itu artinya permisalan. Tapi makna substansinya di situ adalah sifat, bukan makna permisalan. Kita ambil satu contoh hadis riwayat At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Di dalam Mu'jamnya Rasul menyatakan mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraj yudhi'u lin-nas wa yahruku nafsahu atau wa yahriku nafsahu. Di situ kan kalau diterjemahkan secara lafaz permisalan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya. Artinya dia tidak mengamalkan. Permisalan ini bagaikan dia lampu lentera yang bercahaya menerangi manusia tapi membakar dirinya. Ini hadis ancaman bagi khususnya para ad-du'at, para penceramah, para khutbah, para khotib Jumat juga masuk. Jadi yang disampaikan kalau tidak diamalkan atau sengaja tidak mengamalkan, hanya berpura-pura di hadapan manusia, yang dia sampaikan itu kebaikan seakan-akan dia mengamalkan, maka Nabi umpamakan dia seperti lilin. Kalau bahasa sederhana kita sekarang ini, lilin, dia bercahaya, memberikan cahaya, manfaat cahayanya kepada orang lain, tapi dia membakar dirinya sampai habis. Nah, kata mathalu di sini gola syuyukhuna maknanya sifat. Maknanya sifat. Jadi sifat orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan namun dia tidak mengamalkan apa yang ia ajarkan, sifatnya itu sama seperti lampu lentera, memberikan cahaya kepada manusia tapi dia sedang membakar dirinya. Itu contoh. Mathalun maknanya sifatun. Klaim yang menyatakan bahwa cara solat Nabi, kemarin sudah beberapa contoh telah disampaikan. Cara yang diajarkan kepada kita tentu tidak bisa langsung lewat Nabi. Maksud saya, tidak mungkin kita bisa langsung mencari tahu cara solat Rasul hanya lewat Al-Quran dan hadis. Gak cukup. Kita orang awam tidak akan bisa mengambil kesimpulan cara solatnya Rasul yang benar hanya bermodalkan Al-Quran dan hadis. Orang awam gak bisa. Karena cara solat Nabi itu
Yang pertama, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara sholat Rasul secara spesifik. Jangankan cara sholat Rasul, waktu sholat juga zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hanya isyarat mulai sholat itu di saat terbitnya fajar atau mencongnya matahari, isyarat-isyarat. Tapi saya berani jamin, dicari 114 surat dari awal sampai akhir, tidak ada satupun ayat yang menerangkan waktu sholat dengan namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ada tafsiran-tafsiran. Yang ada tafsiran-tafsiran. Nah, tafsiran-tafsiran itu kan harus lewat ulama. Lewat ulama. Begitu juga mencari tahu cara sholat Nabi, kita hanya mengambil dari kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha. Karena berbicara hukum sholat, maka buku atau kitab atau disiplin ilmu yang mesti kita pelajari adalah ilmu fikih. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmu ma yahtajuhu ilal muaddi min fardi dinillahi, min fardi dinillahi. Kita merujuk kepada pendapat para ulama. Saya ambil contoh, kalau kita hanya bermodalkan Al-Quran dan hadis, walaupun hadis kita di depan kita ada kutubu sittah atau kutubu tis'ah, 6 induk kitab hadis atau 9 kitab hadis, mencari tahu mulai dari takbir sampai salam di dalam praktek sholat, saya rasa bertahun-tahun pun tidak selesai. Karena hadisnya terpisah-pisah. Belum lagi mana hadis yang diseleksi oleh ulama yang kuat. Terus pemahaman bahasa itu yang benar seperti apa, itu kan tidak mudah. Alhamdulillah, muncul tokoh-tokoh ulama yang sudah menyimpulkan seluruh daripada kesimpulan ibadahnya Nabi disebut dengan ilmu fikih, bahkan yang secara zahir maupun batin. Posisi berdiri sholat, ini kalau tanpa keterangan dari para ulama yang memahami nas dengan baik dan benar, kita berdiri itu macam-macam penafsiran. Ada yang berdiri kakinya ya sampai lebar sekali, ya, lebar sekali. Namanya apa tuh kalau orang-orang silat? Ya, hampir-hampir begitu dah. Ya. Ada yang rapat nempel kakinya. Ternyata ulama di sini menyimpulkan cara solatnya Rasul ketika posisi berdiri dalam solat. Syekh Zainuddin Malibar misalnya, dalam kitab Irsyadul Ibad dan juga beberapa kitab beliau Fathul Mu'in, beliau mengatakan dengan sederhana bahwa cara solatnya Rasul dari kesimpulan para fuqaha yang dipahami oleh beliau ulama mazhab Syafi'i, bisyibr, seukuran shibrun, satu jengkal antara kaki kanan dan kiri. Ketika posisi berdiri ukurannya satu jengkal, kira-kira seperti itu. Ini tawadunya, tidak dipastikan, kira-kira seperti itu, takriban. Nah, ini adab etika para fuqaha, tidak pernah memastikan kebenaran untuk menghargai pendapat ulama lainnya. Gak dikatakan ini yang paling betul. Semuanya sifatnya zonniyah. Ijtihad itu hanya masalah spekulasi, dugaan. Dugaan mereka sekalipun salah tetap benar karena mereka menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah ilmu. Jadi satu jengkal antara kaki bagian dalam kanan dan kiri. Kemudian dibahas lagi, kita ini menghadap kiblat, fawali wajhaka syatral masjidil haram, itu yang menghadap kiblat muka, dada, atau rukbatan misalnya, bagian
kaki kita, lutut kita. Jadi kita sholat ini menghadapnya apa nih? Anggota tubuh kita yang menghadap kiblat, apakah wajahnya atau dadanya atau lututnya? Kalau bermodalkan kitab hadis, sulit kita temukan jawaban itu. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib menghadap kiblat itu sadr, dada. Mohon maaf, misalnya ada orang mungkin sakit leher. Sakit leher. Lehernya bengkok ke kanan. Gak bisa gerak lurus. Ketika dia sholat, posisinya dadanya yang ke kiblat, bukan wajahnya yang ke kiblat. Nah, penjelasan spesifik semacam ini hanya bisa dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih adalah kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hukum, kesimpulannya itu di dalam kitab fikih. Kalau akidah, kitab tauhid. Kalau tasawuf, kitab tasawuf, tazkiyatun nufus, ke kitab tasawuf. Kalau pemahaman ayat-ayat Al-Quran, tafsir. Pemahaman hadis-hadis Nabi, syuruh, dan seterusnya. Berkaitan kitab yang dibahas di pertemuan lalu, ini kitab luar biasa. Ternyata kajian ibadah solatnya Rasul tidak dibahas hanya secara fisik, tapi dibahas juga secara non fisik. Teknik-tekniknya, manhajnya, konsepnya, sketsanya itu dibahas. Kami menganalisa kitab sifat Salatil Muqarrabin, kitab sifat solatnya Nabi, atau Al-Muqarrabin, mohon maaf, kitab sifat solatnya para wali. Itu magzanya, konklusi, musawadatu ibadah atau salatil aulia. Konsep solatnya para wali, tentu mereka fokusnya bukan di zohir. Di zohir itu tetap diterapkan hukum fikihnya, tapi kajiannya itu fokusnya di masalah batin, di dalam solat. Kami analisa musawadah itu namanya sketsa atau konsep musawadah. Ada ulama kelahiran tahun 590 Hijriah bernama Abu Barakat Ibnu Taimiyah, 590 Hijriah. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada 3 nama ya. Ada Ibnu Taimiyah cucu ulama, ini yang terkenal nih. Saya rasa yang pencinta Ibnu Taimiyah juga gak faham juga ini, karena kadang-kadang tertukar. Tulisannya Ibnu Taimiyah juga, tapi hati-hati, Ibnu Taimiyah ada 3 orang. Ada Ibnu Taimiyah cucu ulama juga. Ini yang menjadi rujukan di zaman sekarang oleh kelompok Islam yang berpegang kepada manhaj Ibnu Taimiyah. Ada Ibnu Taimiyah bapak, ulama juga. Ada Ibnu Taimiyah kakek, makanya bilang Jid Ibnu Taimiyah. Biasa ada qoba kausain, tutup kurung dalam jid, kakek Ibnu Taimiyah. Jadi Abu Barakat julukannya atau lagopnya atau kunyahnya ya, namanya Abu Barakat Ibn Taimiyah, lahir 590. Kalau Ibnu Taimiyah yang cucu itu abad 6 sampai 7 Hijriah hidupnya. Kalau yang ini abad 5, lahir 590 Hijriah. Kakeknya itu menulis satu kitab luar biasa. Judulnya itu Al-Musawwadah fi Usulil Fiqh. Sketsa di dalam usul fikih. Sketsa di dalam ilmu usul fikih.